kasus NU. NU kalau benar-benar ada dualisme, mangke yang kelompok Mbak Miftah misalipun membentuk panitia muktamar, ditandatangani oleh Mbak Miftah sama Gus Ipul, gak utuh. Terus sing Gus Yahya juga membentuk panitia muktamar, ditandatangani Gus Yahya sama Kiai Said Asrori. Sing iki nggak bisa utuh keabsahannya, sing ini juga nggak bisa utuh keabsahannya. Hasil muktamar ini yang sah teman sing mana? Dari kepanitiaan yang remeng-remeng, nggak utuh, nggak padang keabsahannya, menghasilkan kepengurusan baru yang juga remeng-remeng syubhat gitu loh. Yang ini syubhat, yang ini juga syubhat. Dua-duanya maju ke pengadilan. Pengadilan tetap akan mutus ini sah, ini enggak sah. Nah, sah pengadilan itu juga menang, kadang menang karena lobby. Belum tentu karena secara material, secara de facto, benar-benar sah. Secara de jure sah, wong memang menang di pengadilan. Khawatir saya, kalau tetap model begini, pengurus NU ke depan itu tanda tanya tentang keabsahannya. Karena bagaimanapun, kalau tetap remeng-remeng, keabsahannya enggak bulat 100%, mangke Ketua Umum PB atau Rois Am pengen kenceng, ngencengi syariat, ngencengi Ahlus Sunnah wal Jamaah, melawan korupsi, melawan ketidakadilan, badhe kenceng, ditelepon ojo kenceng-kenceng lo, kami permasalahkan status hukummu lo, kan nggih. Kendoman, paham nggih? Dadi wong iso wani itu karena benar. Lek kebenarannya diragukan, arep wani tenan ya ora iso, Mas. Wong kartu turufnya dicekel kate lapo kowe. Apa tak gugat? Mboten. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu setelah berhasil meru'yat hilal. Berhari rayalah kamu juga setelah berhasil meru'yat hilal. Barulah kalau upaya meru'yat hilal enggak berhasil, karena mendung dan yang lain-lain, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yauman. Kalau usaha meru'yat enggak berhasil karena terhalang awan, maka genapkan Sya'bannya 30 hari, baru keesokannya dinyatakan 1 Ramadan. Nanti malam traweh sahur niat. Lalu arep rioyo meru'yat nggak berhasil karena mendung, genapkan Ramadannya 30 hari, baru besoknya dinyatakan 1 Syawal. Engko bengine takbiran zakat fitrah. Niku hadis Bukhari. Kemudian di dalam Al-Quran, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kamu menyaksikan hilal, maka berpuasalah.
Quran mewajibkan berpuasa setelah syahida minkumus syahro. Syahida yashhadu syahadah. Maknanya menyaksikan. Menyaksikan berarti juga melihat. Berhasil meru'yat hilal, kata Quran disuruh berpuasa. Cuma ada sebagian terjemah depak. Mungkin tim penterjemahnya nggak setuju pakai ru'yat. Dia setujunya pakai hisab. Maka dalam rangka membuat kesan seakan-akan ayat Quran ini nggak merintah ru'yat. Seakan-akan. Terjemahnya ayat itu tadi diterjemah begini. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa di antara kamu lagi hadir di rumah, tidak lagi musafir, tidak sedang musafir, maka berpuasalah. Ayatnya syahida dimaknai hadir. Padahal dari dulu namanya syahida syahadatan, itu maknanya menyaksikan syahadat bareng loh. Paham nggih? Jadi dicari-cari terjemah begitu, biar seakan-akan ayat ini bukan dalil tentang menyaksikan hilal. Bukan dalil tentang ru'yatul hilal. Lalu di beberapa kajian, kula sampun maringi jawaban. Syahida memang bisa berarti hadir, tidak musafir, tidak pergi. Syahida juga berarti menyaksikan. Bedanya, kalau syahida dimaknai menyaksikan, masdarnya syahadatan. Kalau syahida dimaknai hadir, tidak lagi pergi di rumah, itu masdarnya syuhudan. Lalu, kalau syahidah dimaknai menyaksikan, syahadah, dia fi'il muta'addi, punya maf'ul. Kalau syahidah dimaknai hadir, tidak musafir, maka dia lazim, enggak punya maf'ul. Nah, ketika syahidah di ayat ini dimaknai hadir, tidak dimaknai menyaksikan, berarti dianggap fi'il lazim enggak punya maf'ul, maka ada masalah tentang lafadz asyahro itu. Asyahro itu dibaca nasab menjadi maf'ul. Kalau asyahro dibaca nasab menjadi maf'ul, maka syahidah itu maknanya nyekseni. Ojo dimaknai hadir. Sebab kalau dimaknai hadir, dia lazim intransitif. Enggak punya maf'ul. Saya maknai yang nyekseni. Faman utawi sapa wonge iku syahidan nekseni sapa man mingkum saking sira kabeh. Nekseni apa? Asyahra ing rembulan hilal. Syahida fi'il fa'il, asyahra nasab dadi maf'ul. Itu secara nawusara pas. Kalau syahida dimaknani hadir, berarti enggak punya maf'ul. Lalu nasabnya asyahra itu jadi apa? Nah gitu loh. Jadi secara ilmu bahasa Arab yang tidak mau ru'yat, lalu ayat syahidah ini dimaknai hadir, tidak dimaknai menyaksikan, mereka
menghadapi masalah nahwu. Lafat asyahra dadi opo? Lek mau dadene maf'ul gak iso wong syahida yang maknanya hadir itu lazim, bukan muta'addi, enggak punya maf'ul. Dah mungkin beberapa jamaah enggak ngerti. Tapi kan yang dengar YouTube beberapa kiai juga ini. Ya, mereka ngerti gitu loh. Jadi biar tahu logikanya, biar tahu teks dalilnya, biar tahu alasan kenapa milih makna yang itu. Jadi ru'yat itu dalilnya hadis Bukhari. Ru'yat dalilnya ayat Quran tadi, famang syahida mingkumus syahro. Tapi ya dimaknai sing pas sesuai nahwu sorof. Kemudian praktek di zaman Nabi itu ada yang ditetapkan berdasar laporan ru'yat. Sahabat matur, Nabi kula ningali ana saksine enten iki kanca kula. Nabi menetapkan. Tapi karena Nabi itu dapat wahyu, ada juga yang tanpa ru'yat. Nabi iktikaf di masjid 10 hari. Biasa likuran lek wis 10 hari berarti menit tanggal 1. Nah, Nabi itu pernah iktikaf masih 9 hari, terus keluar. Aisyah bingung, Mas, ini kita 9 hari, kurang sehari kok sudah keluar dari masjid iktikaf. Nabi, sesuk riyo loh, kok sakit? 1 bulan itu deh Aisyah, kadang begini, 10 berarti 30, tapi kadang sebulan itu begini deh. Berapa? 29. Nabi itikaf tidak sedang meru'yat, tapi tahu sesuk wis tanggal 1. Yang begini ini bukan berdasar firasat, bukan berdasar iro-iro, tapi berdasar wahyu. Nah, kula panjenengan ya harus ru'yat. Baru kalau enggak berhasil meru'yat pakai hisab, ora kena munggae. Sudah ora kena Mas. Kon niku sapa? Apa kon oleh wahyu? Paham nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu Tarjih Muhammadiyah terbit tahun 69 halaman 172. Idza syahidta syahra Ramadan bi ru'yatil hilal aw syahadati adlin awil hisab awil istiqmal fasum dan seterusnya. Itu kalimat di Tarjih Muhammadiyah. Jika Anda menyaksikan datangnya bulan Ramadan didasarkan pada 1 berhasil meru'yat hilal. Jadi Muhammadiyah juga yang versi Tarjih itu mendasarkan penetapan Ramadan didasarkan pakai ru'yatul hilal. Atau kalau kamu sendiri yang bukan kamu yang meru'yat, syahadati adlin, dinyatakan puasa karena yang berhasil meru'yat itu sudah menyampaikan laporan kesaksian di pengadilan dan diterima.
Itu namanya syahadati adlin. Lalu biasanya Indonesia diumumkan oleh Menteri Agama. Jadi tata cara mengawali Ramadan versi tarjih Muhammadiyah, satu sama neng pantai roh dewe. Zaman roh dewe ya semene langsung posong kubengi yo terawih masuk durung ono pengumuman. Kono terawih aku dhewe sing roh tak. Atau kalau zaman enggak bukan yang meruqyat, laporan dari yang berhasil meruqyat sudah disumpah dan ada saksi, diterima oleh pengadilan, diputuskan, diumumkan oleh menteri. Yang kayak begitu, meskipun kita enggak meruqyat ya ikut poso ae. Ojo kok apa kon enggak poso. Aku durung meruqyat ojo ngono ngawur ae. Wis diumumne menteri, lah proses pengumumannya sudah berdasarkan ada pelaporan, ada pengkajian, ada penyumpahan, ada saksi diterima. Itu versi Muhammadiyah ngoten niku. Au bil hisab atau pakai hisab Muhammadiyah. Bukan langsung hisab tok, mboten. Ru'yat dulu atau setelah ada proses kesaksian sumpah di pengadilan dan diterima. Kalau dua-duanya enggak ada, baru berdasar hisab. Atau Sya'bannya digenapkan 30 hari. Otomatis sesoknya tanggal 1 Ramadan. Bagaimana gambaran pakai hisab ini? Sampean mungkin di penjara Amerika di Guantanamo. Akses informasi enggak ada. HP juga enggak boleh megang. Terus di sana pemerintahnya juga tidak melaksanakan ru'yatul hilal. Pemerintahnya juga tidak mensidang tentang kasus ru'yatul hilal. Nah, zaman meru'yat enggak bisa di penjara. Nunggu pengumuman pemerintah juga enggak ada, nunggu informasi dari negara kita juga enggak ada akses informasi. Kapan posone? Ngitung boleh. Antara lain ngitungnya, lek Sya'ban, niku sing teliti karo setiti dengan munculnya bulan purnama. Bulan purnama itu pas 15 pas tanggal 15, metune pas maghrib. Niku mesti tanggal 15. Nah, konco-konco yang seperti teng penjara, niku mulai tanggal 13 deloken. Oh, rembulane metune jam 5 sebelum maghrib. Berarti paling tanggal 13 iki. Meneh-meneh metu setengah 6. Oh, berarti tanggal 13 berarti belum bulan purnama. Iki sadurunge maghrib wis metu. Oh, berarti bukan bulan purnama. Hari ini bunder seser metune pas maghrib, iku mesti tanggal 15. Nah, sampean meskipun enggak ngeru'yat, enggak apa, hitung ae, iku tanggal 15 Selasa. Ya, Selasa mana berarti tanggal 22. Selasa mana berarti tanggal 29. Di Istiqmal sesuk berarti tanggal 30. Sesuk mana 30 malam siji traweh niat sahur. Ngoten niku kalau enggak mungkin ru'yat,
nggak mungkin ngikut pengumuman menteri pemerintah, situasinya nggak mungkin. Monggo dihitung dengan ngitung niku wau. Itu juga cukup kuat menjadi dasar hukum untuk memulai Ramadan. Bisa juga zaman kerja pengeboran di tengah-tengah hutan, radio gak muni, TV gak muni, wifi yo gak ono, sinyal yo gak ono, ono mekur hati antar teman niku tok wis. Budek yang doralas gak roh tanggal, kapan riyoyone, kapan posone, gini ku wau. Saman titeni kapan bulan purnama. Bulane bunder seser, metune pas maghrib. Niku tanggal 15. Ken kantun ngitung mawon. Kapan tanggal siji ini? Saya kembali di Tarjih Muhammadiyah, urut-urutannya seperti itu. Ru'yat dulu, atau selesai disumpah oleh hakim di pengadilan, kesaksian ru'yat itu diterima, diumumkan menteri, atau Sya'bannya genep 30 hari, atau dengan menghitung. Dari sini NU Ru'yatul Hilal, Al-Wasliyah Ru'yatul Hilal, Nahdlatul Wathon Ru'yatul Hilal, Persis Bangil juga pakai Ru'yatul Hilal. Dan perlu warga juga tahu, Tarjih Muhammadiyah Lawas itu juga merekomendasikan supaya pakai Ru'yatul Hilal. Lalu Ru'yatul Hilal itu bisa dipertanggungjawabkan secara kasat mata. Kan damel alat teropong canggih niku. Begitu menjelang maghrib, hilal ketoro titik nyelirit, di zoom loh, langsung difotret, ada laporan ketinggian sekian, muncul sekian detik, lalu berapa derajat lintang utara atau selatan, ada semua datanya. Jadi mudah dipertanggungjawabkan kalau pakai hasil Ru'yatul Hilal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu bagaimana kalau kita pakai hisab? Hisab yang diikuti NU itu bukan hisab sekedar wujudul hilal, tapi hisab imkanur ru'yah. Nopo alasan kok make imkanur ru'yah? Kok tidak make wujudul hilal? Kalau kita menghisab di Jogja, misalnya teman-teman Muhammadiyah atau NU menghisab di Jogja, ambil ordinat di Jogja. Kemudian di Jogja berhasil menyimpulkan 0,2 derajat sudah di atas ufuk Jogja. Terus dinyatakan tanggal engkuk bengi traweh sesuk poso, atau engkuk bengi takbiran mene rioyo. Indonesia itu enggak Jogja tok. Indonesia mulai Sabang sampai Merauke, interval waktunya 3 jam lebih. Nah, waktu itu setiap kali selisih 1 jam, derajat rembulannya selisih setengah derajat. Kalau Indonesia 3 jam lebih, Sabang sampai Merauke itu
interval waktunya 3 jam lebih, derajat rembulannya antara Sabang dengan Merauke, itu selisihnya 1,5 derajat lebih, hampir 2 derajat. Nah, 2 derajat atau lebih, itu batas minimal bisa diru'yat. Bahasa Arabnya imkanur ru'yat. Kalau saya di Jakarta, di Surabaya, di Malang, di Sumatera, di Indonesia Barat, menghisap, hanya muncul 0,5, itu Indonesia Tengah, Sulawesi, terus Atambua, barang, yang beri kota sik 0, waktu selisih 1 jam, derajat rembulannya selisih 0,5 derajat. Indonesia Barat kau hisap ketemu 0,5, Indonesia Tengah 0, Indonesia Timur minus 1. Halo, Aceh sini 0,5, Aceh ujung bisa-bisa 1. Kate diumumnya seluruh Nusantara, riyoyo bareng, mulai Sabang sampai Merauke, gak iso mas. Wong Bali ke timur masih 0 kok. Lah mosok wilayah yang nyata-nyata masih 0 menurut hisab mau ajak riyoyo, kan ya durung wayahe. Paham? Tapi lek mau umum ning ngene ya lucu. Pengumuman untuk Banyuwangi ke barat, Indonesia Barat, riyoyone meneh. Untuk Indonesia Tengah, Kaltim, Sulawesi, NTB ke timur, riyoyone sumben. Lah sak negara riyoyo gak bareng ya jadi perkara mas. Makanya lek kita pakai hisab yang, kalaupun hisab, tapi hisab yang imkanur ru'yah, 2 derajat atau lebih. Nyuwun sewu, menghisab di ujung Indonesia, Aceh 2 derajat. Berarti sekitar kita Banyuwangi 1,5 derajat. Indonesia Tengah 1 derajat. Merauke 0,5 derajat. Sehingga mulai Sabang sampai Merauke semuanya sudah ijtima, sudah di atas ufuk, sudah positif, sudah sah dinyatakan tanggal. Itu kalau pakai imkanur ru'yah. Halo? Teman paham begini? Kecuali kalau zaman ambil ordinatnya di Merauke. Monggo aja pakai wujudul hilal 0,5 kau nyatakan tanggal. Monggo. Kami ambil ordinat di Merauke. Kami hisap. Ketemu 0,5. Sa-Indonesia saya nyatakan sesuk riyoyo. Sesuk poso. Emang iya. Lek Merauke 0,5, Sulawesi, NTB, Indonesia Tengah 1, golongan mriki Surabaya, Jogja 1,5, ujung Aceh 2. Lah gitu. Nah repote ambil ordinat di Aceh ketemu 0,5, ngajak riyoyo sak Indonesia, Merauke barang diajak riyoyo lah kono sik minus sik. Panjenengan menawi saged ngerti logika ngeten iki. Nah mboten saged nggih pun manut penetapan menteri mawon sam. Ojo gampang katut-katut ya. Kenapa?
eh, agama ini ada mukallaf, akil balik mukallaf, diperintah ngelakoni perintah-perintah syariat, itu kalau berakal sehat. Nek gendeng gak duwe akal ya gak wajib sholat. Nah, krono perintah syariat bertumpu pada akal sehat. Makanya Nabi dawuh, la dina liman la aklalah. Gak ada agama bagi orang yang gak punya akal sehat. Kalau zaman beragama mengabaikan akal sehat, zaman menyalahi kaidah kemukalafan. Dong. Nah, sing kados kula sampai niku barang ketara motor real makul logis dan orang yo saged paham. Pun niki tentang penetapan awal Ramadan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selain yang itu, abaikan saja. Misalnya enten mursyid thariqah, besok riyo, ojo dipercaya. Islam mendasarkan pada bukti. Islam mendasarkan pada hasil analisa yang makul. Nah, hasil pemikiran analisa yang sangat makul, mungkin dalam konteks ini disebut hisab. Bukti nyata itu hasil memotret ru'yatul hilal tadi. Nah, yang enggak nyata, enggak usah diikuti. Ono katanya di Sulawesi thariqah napa niku menghitung gelombang laut. Sing kadang gawe kopiah lincip-lincip lho. Oh, apa kuwi? Ben-ben ngitung jarene gelombang laut kula ya mboten ngerti. Tapi mesti 2 hari lebih dulu. Kapan malih teng Gunung Kidul yang mboten lepat sing kula wingi. Tuh kok kiai sinten, duduk kiai lah. Itu 3 hari lebih dulu. Ya jenenge mokel mas. Turung riyoyo. Kita damel syariat yang ditetapkan Kanjeng Nabi berdasar Quran sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita ingin sekali pemerintah bersama Kemenak, bersama MUI, lalu juga bersama NU Muhammadiyah, derek-derek membimbing kelompok-kelompok sing aneh-aneh ngoten niku. Arep dikamplengi ku ya rakyate dhewe. Gak dikamplengi kok ya menyesatkan repot ngene iki. Jare aku pendekatannya ya didampingi, dibimbing. Mungkin sing bimbing NU tok dicurigai, awas NU-isasi kan ngoten. Sing bimbing Muhammadiyah tok nggih curiga, awas iku Muhammadiyai sasi. Mboten para rawuh bareng-bareng mawon. Ada perwakilan dari pemerintah Kemenak sebagai koordinatornya, lalu juga penanggung dana, ada MUI, ada NU Muhammadiyah, bareng-bareng tiang niku diparani diberi pemahaman. Pun niki tentang apa tadi? Ru'yatul hilal. Lalu karena waktu itu kadang maju, kadang mundur, tulung muadzin subuh ataupun muadzin maghrib setiap akan adzan melihat jam.
Nah, jam waktu versi internet, jam memiliki, itu kalau dibanding dengan jadwal waktu yang jadwal waktu internasional, TV Mekah, TV Madinah, atau yang sudah resmi di tanggalan-tanggalan, itu biasanya kemajuan kadang 2 menit, kadang 3 menit. Jadi misalnya teng mriki tertulis niki wau maghrib jam 5.54 teng mriki. Kula ningali jadwal resmi teng pondok itu jam 5.57. Hari ini jam 5.58. Nah, ngoten niku. Napa niki begitu tet langsung dinyatakan beralih waktu. Nah, dimulai dari zawal, garis lintang, pas matahari persis di garis lintang, itu namanya istiwa. Bedung derendeng itu istiwa. Zuhur itu setelah bergeser dari tengah persis. Konco-konco ahli hisab menghisab waktu, itu berhati-hati, diarani bergeser itu, kalau dari tengah persis, itu sudah ngulon sak derajat. Nah, sehari itu 24 jam, derajatnya 360 derajat. Per derajat itu kira-kira durasi waktunya 4 menit. Makanya di tanggalan itu namanya zuhur, itu istiwa ditambah 4 menit. Asar nyampe ditambah 4 menit atau 3 menit, ben manjing tenan gitu loh. Paham nggih? Nah, engkok sing azan, monggo ndamel jadwal imsakiyah niku, tapi lek sampean ndelok mriki ngecek dhewe, tolong ditambahi 3 menit. Kecuali yang NO online niku sampun ditambah. Sistemnya sampun otomatis nambah. Nopo kok kulo nganjurkan setiap akan azan delok jam. Muadzin niku enggak gelem delok jam 5.38 azan. Azan maghrib. Saiki sakmono. Tapi enten ono seminggu ngkas. Itu mundure wis ono 4 menit. Saman seminggu ke depan tetap adzan jam sakmono. Dieling, weh, turung mancing kurang 4 menit. Jawabmu, winginane ya sakmene. Kok winginane ngawur ae. Jadi ben wong kampung gak keliru bukoni. Nyuwun delok jame, delok jadwale, ngoten lho. Ben dina delok. Ojo winginane ae. Nek sampai sampean keliru kurang 3 menit barang. Kadung wong kampung buko, mari ngapunten tibake kurang 3 menit nen. Ayo sapa sing nanggung? Tolong muadzin teliti dengan waktu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subuh kalau pakai jadwal waktu yang biasa, ini gue saiki sekitar jam 4 kurang loro nopo pinten itu. Nah, itu yang diikuti kita-kita ini, Islam pada umumnya. Tapi teman-teman Salafi, Wahabi, menganggapnya itu terlalu maju. Menurut mereka harus mundur 20 menit.
baru azan. Maka ini di Malang, beberapa masjid yang salafi, biasanya adzan subuh agak mundur. Nah, repotnya, niki masjid NU lah, adzannya 3 menit, manungnu sholat qobliyah 2 menit, 5 menit, ujian dilu 5 menit, qomat. Sholat itu 10 menit setelah manding. Salafi, adzannya sek kurang 10 menit. Niku kadang masjid dilu wis qomat, kono sik sahur. Krono diyakini subuhe kurang 10 menit. Kula suwun warga niki jenengan kabeh melok sing umum mawon, ngoten lho. Awas lek tak inceng teko gasek. Masjid liya wis qomat subuh sama lagi sahur, awas sampean. Berarti sama niki salafi menyusup di sabilillah. Terus pun di yang benar mana? Kulo mboten sumerep, kulo mboten ahli hisab. Tapi TV Mekah yang bawah kan ada running tag dong, apa tanggalan waktu ini loh. TV Madinah juga. Kulo cermati berorawuh. Apa? Jadwal waktu Jakarta kan wonten kan. Niku ternyata sama dengan yang ditetapkan pemerintah NU barang niki. Padahal niku TV Mekah, Mekah Saudi pusatnya Wahabi. Maksud kulo, wong sing pusate Wahabi lho. Itu jadwal waktunya pakai yang biasa. Padahal niku bose Wahabi. Dadak sing mriki pengikuti Wahabi mundur 20 menit. Coro podo-podo Wahabi ini andai lho. Andai podo-podo Wahabi ini mending ikut pusat timbang ikut cabangnya. Melok cekengan pusat enak loh. Paham ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus kalau tingali berdasar apa running tag waktu di TV Mekah ini? Ternyata itu berdasar penghitungan ahli hisab Universitas Ummul Qura. Yang di situ juga para profesor, para doktor di bidangnya. Biasanya ngoten niku yang di prodi syariah, jurusan syariah. Perlu diketahui, kula nggih nate teng Jamiatul Imam Muhammad bin Saud, mriko niku meskipun Wahabi, untuk fikih niku kurikulum Saudi ini, itu mendasari fikih itu pakai takrib. Jadi mahasiswa itu ngaji takrib, mboten namung ngaji, wajib apal. Alumni jurusan syariah Jamiatul Imam Muhammad bin Saud niku rata-rata apal takrib madhab Syafi'i. Lah Saudi modelnya ngoten niku. Baru mengkelek takrib wis apal mantep, pengembangan monggo kemana-mana. Terus hadisnya pakai Bulughul Maram yang kita juga pakai syarah Subulus Salam. Yang di NU itu bukan rujukan utama, tapi kados di kurikulum depak YIN barang niki, itu pakai syarahnya Bulughul Maram tadi, pakai Subulus Salam. Di Muhammadiyah juga masih banyak yang pakai Subulus Salam. Nah di Saudi kurikulumnya pakai Subulus Salam. Ayolah kalau fikihnya pakai takrib, hadisnya pakai Bulughul Maram, syarahnya pakai Subulus Salam seperti yang dipakai Saudi.
Mbok yo soal waktu ojo mundur 20 menit ngono lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, menawi wonten perselisihan niku mending menghindari perselisihan. Misalnya kula niki Salafi Wahabi. Nek aku sahur jam 3, aku sahur sadurungin jam 4, menurut kami sah, dan menurut semua juga sah. Tapi aku ngeyel sahur jam 4 5 menit, itu mungkin sah menurut versi kelompok kami saja. Dan menurut hampir semua kelompok dinyatakan tidak sah wong wis subuh. Nah, tiang niku meskipun derek Salafi Wahabi, mending mengambil pilihan yang enggak kontroversial, enggak khilafiyah, semuanya menyatakan sah. Kulo misalnya madhab Maliki yang berfatwa sholat obah-obah ini oleh. Tidak membatalkan. Makanya Al-Mukarram Said Maliki ketika dulu masih ke Indonesia, ke Malang juga, ngimami teng jamek, wong-wong enggak lali lek Said Maliki itu kadang pakai madhab Maliki, namanya juga Al-Maliki. Sebagian wong jamek bingung, Said Maliki ngimami, ngeten-ngeten, banjir ya, nurut Maliki gak apa-apa, ingin makmum sing Syafi'i bingung, lagi sah apa gitu. Harusnya dari awal sama ngerti, itu ikut madhab Maliki. Sama makmum ya saat ini, aku melok Maliki, saya ingin. Misalnya kula madhab Maliki, terus menurut kami yang madhab Maliki obah-obah bolak-balik, gak apa-apa, maka sebaiknya tetap menghindari obah bolak-balik. Nek saya meneng gak obah bolak-balik, semua madhab menyatakan sah. Lek kula umek bolak-balik, mungkin menurut keyakinan madhabu sah, tapi nggak sah menurut madhab yang lain. Daripada kontroversial, ada yang mengatakan sah, nggak sah wong umek, mending nggak usah umek kabeh ngarani sah. Mending sahur jam 3 kabeh ngarani sah, timbang sahur jam 4 jam 4 10 menit mungkin hanya sah menurut golonganmu. Al-khurud minal khilaf mustahabun, menghindari perbedaan, menghindari ngelakoni barang yang status hukumnya simpang siur, menghindari itu hukumnya sunnah. Misalnya nyun sewu, kasus NU. NU kalau benar-benar ada dualisme, maka yang kelompok Mbak Miftah misalnya pun membentuk panitia muktamar, ditandatangani oleh Mbak Miftah sama Gus Ipul, gak utuh. Terus sing Gus Yahya juga membentuk panitia muktamar, ditandatangani Gus Yahya sama Kiai Said Asrori. Sing iki nggak bisa utuh keabsahannya, sing ini juga nggak bisa utuh keabsahannya. Hasil muktamar ini yang sah teman sing mana? Dari kepanitiaan yang remeng-remeng, nggak utuh, nggak pakan keabsahannya, menghasilkan kepengurusan baru yang juga remeng-remeng syubhat gitu loh.
Yang ini syubhat, yang ini juga syubhat. Dua-duanya maju ke pengadilan. Pengadilan tetap akan mutus ini sah, ini enggak sah. Nah, sah pengadilan itu juga menang, kadang menang karena lobby. Belum tentu karena secara material, secara de facto, benar-benar sah. Secara de jure sah, wong memang menang di pengadilan. Khawatir saya, kalau tetap model begini, pengurus NU ke depan itu tanda tanya tentang keabsahannya. Milo lek kulo dalam mereka menghindari persengketaan yang menghasilkan keremeng-remengan. Menurut kami, pas teng Lirboyo ini loh sakjane pas. Kempal, kapan maneh kempal wis langsung tanda tangan berkas. Rois Am, Katim Am tanda tangan. Napa? Tentang pembentukan panitia muktamar SCUC. Terus Gus Yahya Sekjen Gusipul lengkap wong papat tanda tangan. Berarti panitia ini benar-benar sah bulat. Zohiron wabatinan. Mengke hasilnya menghasilkan muktamar pengurus baru yang benar-benar sah bulat. Zohiron wabatinan. Karena bagaimanapun kalau tetap remeng-remeng keabsahannya enggak bulat 100%, mangke Ketua Umum PP atau Rois Am pengen kenceng ngencengi syariat, ngencengi Ahlus Sunnah wal Jamaah, melawan korupsi, melawan ketidakadilan. Badhe kenceng, ditelepon ojo kenceng-kenceng lo, kami permasalahkan status hukummu lo. Kan nggih. Kendoman. Paham nggih? Dadi wong iso wani itu karena benar. Lek kebenarannya diragukan, arep wani tenan ya ora iso, Mas. Wong kartu trufnya dicekel kate lapo kowe. Apa tak gugat? Mboten. Mboten saya para rawuh melakukan sesuatu yang keabsahannya masih diperselisihkan. Hindari itu, lakukan yang sah 100%. Sampun, kemudian dan manfaatipun tentang hisab, tentang yang tadi-tadi. Sebetulnya kita pun biasa ngelampai ngeten iki. Tapi saya juga merasa perlu menyampaikan yang kayak begini, karena informasi tentang medsos berseliweran nggak karu-karuan. Nah, ngaji langsung ngeten iki mungkin sekaligus iso dadi semacam klarifikasi ben sampean dhewe ora bingung ngoten. Al-Fatihah.